Hidup bukan tentang seberapa cepat sih kita sampai atau seberapa cepat kita mencapai tujuan, tapi seberapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil di setiap perjalanan itu. Bahkan di perjalanan hidup, kadang kita melewati jalan buntu atau jalan yang berliku. Tapi jangan sedih karena selalu ada pilihan dan solusi. Salah satunya adalah podcast ini hadir. Podcast inspirasi untuk kalian karena setiap perjalanan punya inspirasi. Nah, untuk episode pertama kami ini dikhususkan untuk kalian yang ragu untuk memulai. Karena dari Kak Abdul Rahim, teman kita bakalan ngobrol, kita akan mengetahui, menyikapi seperti apa sih menghadapi sesuatu yang sudah banyak digeluti orang. Apakah kita akan takut atau malah maju nih untuk ngegas? Langsung aja kita sudah bersama Kak Abdul Rahim di samping saya. Halo Kak, apa kabar Kak Abdul Rahim? Alhamdulillah baik. Saya manggilnya siapa nih Kak? Kain aja. Kaim, oke ya. Kepanjangan Kak Abdul Rahim. Kaim, nah Kaim ini sendiri adalah pemilik Mountain Cafe Coffee Clinic dan Rekam. Pria yang akrab disapa Rahim atau Kaim ya, sebagai salah satu pencetus kopi asik atau kopi Arabica kalau si Rekam sejak 2016. Nah, jadi kalau Kaim sendiri ini lahir di tanggal 8 November 1989 ya. Bukan cuma jadi barista, tapi juga jadi pedagang kopi dan rutin mengirim kopi ke sejumlah kota dan juga mancanegara. Wow, kita bakalan kulik nih di mana rahasianya ya. Saat ini KAIM juga aktif membina petani kopi dan juga pengembangan desa wisata di lereng Gunung Latimojong Rekang. Wow, luar biasa. KAIM, Ya. bukan cuma barista, tapi juga mengirim kopi ke mancanegara gitu. Sekarang juga malah aktif membina petani. Awalnya seperti apa sebenarnya? Kak itu berawal dari apa? Kok bisa tiba-tiba dari barista langsung, kalau barista jualan kopi ini ya, udah jelas tuh. Patternnya udah jelas. Tapi kalau untuk mengirim langsung ke mancanegara bahkan sampai membina itu udah agak luas dia, udah agak ruwet gitu ya. Nggak banyak orang yang bisa dan mau untuk apa ya istilahnya ngerempohin diri ya untuk itu. Seperti apa Kak? Ya, jadi pola pertama kali ke bisnis itu dari 2007. Oke. 2007 itu sebagai perintis lah, perintis dimana memang di Rekang itu kan lebih banyak hasil komoditi unggulan. Khususnya di kopi. Kopi dan iya kopi dan juga salah satu puncak gunung tertinggi di Sulawesi kan adanya di Latimojong. Potensi yang sangat begitu besar sekali. Ini menjadi dorongannya kita sebagai pemuda pada saat itu. Itu yang menjadi dorongan dan semangatnya kita. Nah, 2007 bergerak di aktivis lingkungan dan menjadi pendamping masyarakat dalam kegiatan-kegiatan reboisasi, aktivis lingkungan, aktivis lingkungan hidup. Oh, malah berawal dari itu ya, aktivis lingkungan ya. Oke. Dan lalu dari situ melihat potensi yang lebih besar lagi. Ada komoditi yang menjadi bahan yang sangat menjanjikan dan menjadi mata pencarian di masyarakat. Itulah kopi. Nah, dan dari kopi inilah menjadi salah satu awal pertama kali bergerak. Kenapa dikatakan Mountain Coffee Clinic? Sebenarnya mountain itu diambil dari kata Latimojong, itu mountain gunung sendiri, Latimojong sendiri. Coffee Clinic itu memang saya orangnya lebih suka ngulik. Ngulik di rumah. Pada saat itu masih kita nyeduh biasa sih, nyeduh biasa. Nah, 2016 kita masih ada coffee shop, warung kopi di pinggir jalan, atap jerami, terus lantai kerikil. Itu sangat menjadi pertama kali dunia bisnisnya ke saya dari 2016.
dari 2016 mulai diajak sama dari salah satu kementerian ketenagakerjaan. Mereka melihat ada potensi yang di dalam dirinya saya. Nah, di situ pertama kali barista. Dari situ saya kembangkan sampai saat ini. Nah, saat ini kita itu lebih banyak pure di luar. Pure di luar karena ibaratnya kayak sales. Oke. Kita sales. Walaupun kita yang bagaimana, kita ingin sales yang menjual produknya kita luar. Jadi tanpa sales produknya kita nggak ada apa-apanya. Tapi itu dia Kak yang menarik, karena kan tidak semua orang ya mau ya udah jadi barista aja. Malah kayak udah mau usah jualin, ngapain gue jualin, gue bikin kopi aja gitu. Kenapa seorang Kak Im melihat itu kok ya kepikiran aja buat ya udahlah gitu, kalau misalnya bukan kita yang jualin, atau seperti apa Kak Im melihat apakah Kak Im melihat itu sebagai peluang baru gitu ya, untuk mungkin membuka jalan yang lebih lebar, atau emang dasarnya Kak Im aja yang nggak bisa diem gitu? Kayaknya gitu ya. Iya, jadi barista sebenarnya salah satu profesi. Oke. Profesi yang memang dia konsisten dengan apa yang telah ada bahan bakunya. Tinggal dia kolek dan inovasi tentang bahan baku untuk disajikan ke masyarakat atau pelanggannya. Yes, betul. Beda lagi kalau orang tipikalnya, karena saya tipikal adalah leadership dan suka dengan dunia komunikasi dengan masyarakat. Saya lebih banyak beradaptasi dan diri masyarakat karena ibaratnya lebih menantang lagi nih. Kalau kita lebih banyak berbaur dengan masyarakat, dengan tipikal masyarakat yang kita sama-sama nih, nah, pola pikirnya bagaimana. Nah, pola pikir inilah yang menjadi dorongannya saya untuk pendekatan pelan-pelan. Ada juga pendekatan dengan masyarakat harus sering-sering ketemu dengan pendekatan emosional, pendekatan sosial, pendekatan yang bagaimana. Belusukan, tapi bukan calonnya, bukan calonnya. Bukan ya? Bukan persiapan itu nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Emang pure untuk. Ya, karena memang kita melihat dari potensi yang ada secara dari bisnis ya. Pola bisnis itu sebenarnya hal yang paling pertama harus kita melihat adalah potensi. Yes. Dari survei dan apa indikatornya. Betul. Kalau tidak ada inovasi dan tidak ada gebrakan, kalau bukan mulai dari kita sendiri, benar. Kapan lagi dokter? Benar, apalagi itu kan nggak semua orang ya bisa melihat itu sebagai peluang gitu. Potensi sebagai peluang tuh agak apa ya, memang kayaknya butuh otak-otak apa nih, otak-otak entrepreneur kah, otak-otak apa yang harus jeli melihat. Benar. Jadi sebenarnya harus melihat dari situ dulu, karena tidak semua orang melihat itu stagnan di situ loh. Oh, sudahlah, sudah saya menjual ini aja. Saya cukup menjadi guru, ya guru aja. Padahal sebenarnya ada potensi yang menjadi miliknya mereka. Sebenarnya bisa lebih dari itu. Ibarat kata, kau punya jiwa kepemimpinan dan punya seorang jiwa pedagang. Oke lah, semua orang punya jiwa pedagang. Semua orang punya jiwa pedagang. Cuma dia mental dalam dirinya, wah sudahlah, profesi saya, lisensi pendidikan saya cukup di sini. Tapi dalam dirinya ini bisnis. Tunggu, jadi ini nyambung nih. Ya. Kalau Kak Im sendiri berarti ininya pendidikan yang ditempuh sebelumnya apa? Saya pendidikan sastra. Wow, luar biasa, sangat nyambung sekali dengan sangat nyambung sekali loh. Nyambungnya kemana tuh? Gimana Kak akhirnya? Bagaimana sastra membentuk seorang Kak Im menjadi seorang businessman gitu ya? Seorang entrepreneur tuh kok iso? Gitu. Iya, mungkin garis Tuhan kali ya. Garis Tuhan. Dan sebenarnya pembelajaran yang paling banyak kita dapatkan sebenarnya belajar di lingkungannya kita. Didikannya kita yang paling besar sekali itu di luar dari kampus, di luar dari universitas. Itu sebenarnya di dunia pendidikan itu ilmu yang paling terbesar bagi saya adalah ilmu yang kita beradaptasi dengan masyarakat.
Kalau secara pribadi saya ya. Benar sih, karena kan masyarakat kan banyak dengan berbagai macam karakter gitu ya. Jadi seperti apa bisa untuk masuk dan beradaptasi itu adalah suatu tantangan yang nggak semua orang mau lewati, ya. Nggak semua orang mau melewati hal itu. Nah, inspirasi Kak Im tuh kenapa mau melewati itu gitu? Kenapa nggak ya udah sih bikin kopi aja gitu, udah kelar gitu? Kenapa banyak banget mau ke sana mau ke sini gitu? Kalau saya secara pribadi ya, inspirasi saya itu sebenarnya sangat simpel sekali. Apa itu? Buat hidupmu lebih asik di lingkungan sekitarmu dan selalu bersyukur dan membuat mereka bahagia dan tersenyum. Aduh. Buat itu aja simpel. Buat hidupmu nggak sesimpel itu ya. memang itu menjadi apa ya namanya dream boardnya kita. Orang itu kayak gini loh. Seorang anak itu suami istri, contohnya ini suami istri nih. Ini sudah dalam kandungan itu selalu didoakan sama orang tuanya. Lo akan jadi seperti ini, nah. Lo akan jadi seperti ini, nah. Bahkan dikasih nama pun akan doanya. Tapi pada saat dia lahir, kok nggak saya? Kenapa ya? Doanya loh kayak, ya. Yang salah. Emang kayak gitu kan? Tapi emang takdirnya diberikan sama yang di atas udah memberikan jalan. Ini loh jalan. Yang sekarang yang harus kita bekal dalam diri kita adalah sebenarnya orang yang ada di lingkungan kita. Satu circle-nya kita, satu saling support dalam circle-nya kita, itu yang utama dulu. Ibaratnya kalau selama dia saling support, saling mendukung, saling enak di lingkungannya kita, it's okay. Selama dalam bentuk hal yang positif ya. Jadi memang seperti itu ya untuk memilih circle. Kan orang kan selalu bilang ih pakai dipilih temannya gitu, tukang pilih-pilih teman. Tapi memang sebenarnya kita butuh untuk memilih itu gitu ya. Hal-hal yang memang kalau identiknya kita itu lebih banyak ke situ. Tapi ada juga hal yang orang mengatakan, oke, kita semuanya sama. Nah, dimanapun kita sama. Oke, nggak ada masalah. Tetapi dalam benak mereka, dalam dirinya mereka itu pasti akan memilih mana yang jalannya negatif, mana yang jalan positif. Udah besar ini juga, udah bisa pilih lah ya. Tapi kalau kita lihat nih dari awal Kak Im ngomong, kayaknya tuh vibes-nya tuh sangat positif, sangat apa ya, kayak kalau orang sini bilang tuh kayak ada sekali susahnya gitu. Banyak susah. Kira-kira itu dia yang mau kita kulik. Apakah tantangan yang seperti apa sih? Emangnya kesusahan macam apa yang Kak Im lewati, tantangan macam apa, dan seperti apa seorang Kak Im melewati tantangan itu, menyikapi tantangan-tantangan yang mungkin kalau dulu sih ya Allah gitu. Kalau sekarang udah dilihat masa lalu kayak dilewati. Kalau Kak Im masalah tuh berat saya itu kalau masalah ibaratnya banyak masalah yang pernah kita lewati di belakang. Banyak mereka lewati di belakang. Banyak masalah yang sudah dilewati sebelumnya. Nah, benar. Kalau kita melihat ke belakang ternyata itu masalah lebih besar. Dan kita sudah bisa mengatasinya. Kita lewat kok gitu. Lewat kok. Ini di depan masih ada nih. Masih mampu nggak? Mampuin aja, gas. Orang yang kemarin aja bisa. Selesai. Iya. Tapi kan itu tidak semua orang bisa sebegitunya ya, kayak maksudnya kayak ya udah emang ini masalah nggak bisa gitu. Pernah nggak sih seorang Kak Im merasa tuh kayak mentok gitu, kayak udah stuck di tempat ini, tidak bisa saya lewati, sudah tidak bisa terlewati ya? Pernah nggak sih? Pernah, sering sih, malah sering. Dan saya sering yang melewati hal itu yang seperti itu. Cara mengatasinya gampang sekali bagi saya. Apa itu? Agak sombong ya sebenarnya ini ya. Sebenarnya yang kalau masalah susah atau memang kita sudah stagnan di situ dan bisa bagaimana, cuma satu, berserah diri yang di atas. Berserah diri aja yang di atas. Jadi bukan menyerah ya? Bukan menyerah, berserah diri. Mungkin cukup itu aja. Karena biar bagaimanapun orang di circle-nya kita sudah supportnya kita atau bagaimana tanpa tidak bisa berubah pun cuma satu, kembali ke jalan yang kalau nggak bisa kanan sama kiri
daripada ke bawah kuburan gitu ya. Berserah aja kan. Berserah ke atas aja dulu. Benar. Terus Wow. introspeksi diri, apa yang salah, itu aja. Introspeksi diri, pola pola yang dilakukan apa benar nggak nih, itu aja. Saya pernah di titik itu 2020 Oke. itu bisnis saya lagi turun, itu lagi kena COVID. Yes, benar. Kena COVID 2020 kena COVID itu kita pada saat sudah banyak invest di kopi, tiba-tiba lockdown karena COVID 2020 udah bulan 3 itu lockdown. Itu penjualan itu titik terendah saya itu sampai 90% penjualan down. Sisanya sisa 10%. 90% langsung Turun. Karena kita kopi. Iya. Kenapa? Kopi shop tutup, Yes. pengiriman keluar tutup. Udah Mau apa? Kerjanya saya sih pada saat itu cuma sebagai relawan COVID. Bawa bantuan kiri kanan, masuk kampung kiri kanan. Dan biasanya kan pada saat orang lagi COVID tinggal di rumah, saya nggak diam. masih bergerak kan? Saya masih bergerak. Saya relawan. Wow. Saya bergerak di relawan bawa bantuan kiri kanan. Masuk kampung disemprot lagi, masuk kampung semprot lagi. Benar. Emang jadi pernah tuh hari kita pakai baju relawan itu sehari itu harus keliling kampung. Jadi setiap kampung kita mendatangi itu ada portal dilewati, semprot lagi. Jadi bajunya kita tuh bawa disinfektan. Udahlah disinfektan gitu ya. Pakai kagak ada, udah. Oh, ini COVID ini sudah terasa nih. sudah kembali dengan COVID ya. Nah, orang COVID saya malah kabur kiri kanan membawa bantuan. Banyak hal yang saya dapatkan pada saat COVID. Jadi banyak yang Padahal itu dalam posisi down. penjualan 90% loh. 10%-nya itu sisa menghidupi keluarga. Yes. 10% itu sisa hidupi keluarga. Dan itu yang menjadi saya nggak bisa diam di rumah. Nah, banyak hal yang saya lakukan pada saat di posisi itu. Saya ikut pelatihan secara daring, saya ikut kegiatan daring. Banyak hal yang saya melewati itu. Dan alhamdulillah 2022 kita mulai bangkit, diam-diam mengirim keluar. Itu masih lockdown itu, pada saat itu lagi terbuka keran ekspor di Australia. Alhamdulillah kita mengirim pelan-pelan, mengirim ke Australia ya, dengan hal yang untuk menguntungkan lagi keuangan ya, kita mengirim ke Australia dalam bentuk kopi prosesi pada saat itu. Masuk Bangga Buatan Indonesia inspirasi Bangga Buatan Indonesia 2022 itu ada. Itu pada saat pencetusan BBI di Sulawesi Selatan 2022 itu. Nah, dari situlah kisah saya dibuat dari BBI itu untuk menginspirasi semua kawan-kawan yang ada di Sulawesi Selatan dalam bentuk bagaimana polanya kita ke posisi bertahan. Benar. Karena memang di zaman COVID itu kita tidak bisa mungkin ya banyak orang yang udah stop di situ. Dan apalagi karena memang ya tidak mudah gitu loh kayak apalagi menyadari kalau penjualan 90% hancur. Kalau saya mah kayaknya udah membayangkan diri saya akan tersungkur di lantai gitu, meratapi nasib deh. Nah, kena apa ya? Mental macam apa sehingga kayak itu masih merasa untuk bisa kuncinya sebenarnya kan entrepreneur itu kuncinya orang yang setia. Setia. Ya, bukan setiap hubungan yang ada ya, enggak ya. Ya tetap aja setia. Iya, Juga dong. setia aja dulu. Setia aja dulu. Setia untuk bisnis. Untuk terus mengembangkan diri gitu Bisnis pengembangan diri. Sebenarnya itu pola itu. Terus dari situ beranjak keluar dan sebenarnya tinggal satu konsisten. Bisnis sebenarnya kalau kita dalam dunia bisnis, kalau niatnya kita sudah satu, nih bisnis itu ibaratnya kayak gini. Ini ada hal yang saya bangun nih, bisnis besar. Walaupun mereknya banyak, walaupun mereknya sudah dipertahankan satu top, nih merek saya sumpama jualan kopi. Saya fokusnya di kopi. Kalau bisnis kopi saya sudah down, kan masih nama perusahaannya masih ada. Yes. Nah, user perusahaannya naik lagi buat produk baru. Nah, itu. Sebenarnya kayak gitu, termasuk hal dengan pendampingan masyarakat.
banyak hal juga yang saya lakukan juga di masyarakat, termasuk mengenai pengembangan pola pikir di masyarakat, khususnya dalam pengembangan wisata. Saya ingat sekali 2007 sampai 2013 itu menjadi dia salah satu terbaik, itu penghargaan terbaik yang saya dapatkan itu dari Kementerian Kehutanan, yang dimana dari Desa Latimojong ini dia sangat terjauh, terus kedua tertinggal, terus daya tariknya yang sangat luar biasa karena orang pada suka mendaki di situ, nelayan yang Latimojong. Tiba-tiba harus pola pikir yang bagaimana yang untuk mendekatkan mereka. Pola-pola pemikirnya adalah pola pikir perubahan. Karena kalau tidak ada perubahan, sama halnya kita tinggal diam. Dari sinilah kita ada pendekatan dengan masyarakat, pola pendekatan dengan secara psikologi ya, pendekatan pola psikologi dengan masyarakat, pendekatan emosional dengan masyarakat, supaya mereka bisa terlibat menjaga lingkungan. Keterlibatan mereka, alhamdulillah itu yang menjadi semangat saya, dan sekarang oke. Desa Latimojong sekarang sudah keren. Jadi kalau ada yang mau camp, nggak usah naik gunung pun bisa. Camp aja di CP Camp cukup. Udah merasakan air jernihnya di Latimojong, Dusun Karangan. Cukup, di situ ada banyak tenda bisa dinikmati. Itu menikmati kopi juga di situ bisa. Iya. Sama nikmatin kopi halus ya. Iya, memang kayak gitu. Ya, memang pola-pola itu yang menjadi pemberdayaannya kita. Jadi bisnis ada ada nilai manfaat buat orang yang banyak. Itu yang saya berikan. Itu yang selalu buat saya, bisnis itu bukan buat saya sendiri, tapi buat orang yang ada di sekeliling saya. Wow ya. Saya dari tadi tuh setiap kayak ngomong dalam hati tuh, wow ini orang terbuat dari apa gitu. Kau ini apa? Kayak saya tuh sangat tertarik gitu, penasaran dengan inspirasinya Kak Im tuh sampai bisa menjadi seorang Im sekarang gitu, karena kayak itu sangat pandangan jauh ke depan gitu, dan ke depan dan luas, karena kayaknya tuh mau memberdayakan seluruh masyarakat atau bahkan kayak mau menarik semua orang gitu untuk ayo deh bergerak gitu. Seperti apa sih bagaimana inspirasinya? Kalau secara motivasi saya tuh kalau kita mau berbicara untuk menarik orang, kalau dunia itu politik beda lah. Yes. Ya. Ada kepentingan politik. Ada benar. Beda. Personal lah beda. Nah, tapi nggak dipungkiri. Tapi kan nggak masuk lah itu. Bukan tujuannya kita itu. Bisnis itu bisnis. Masyarakat untuk menjadi manfaat yang besar. Karena kita lebih profesional dalam dunia bisnis, dan bisnis ada nilai manfaat secara keuntungan bagi masyarakat. Secara motivasi saya, yang saya katakan kembali lagi, sama halnya dengan kita naik sepeda. Anda mau naik sepeda dengan tujuan yang ke ujung, ke sana, sepeda Anda lakukan apa? Pertama, naik dulu ke sepeda. Terus yang kedua, terus ngayu. Terus kedua, tiga. Ya udah sih ngayu aja. Apa lagi? Naik sepeda kan? Iya. Naik sepeda. Bergerak kan? Bergerak, iya. Sama dengan bisnis. Jadi kalau Anda tidak mengayu sepedanya, Anda tidak bakal berjalan. Nggak bakalan sampai ya? Bener. Oke. Iya sih. Jadi pas apa diam? Karena ada tujuan di depan. Aduh, langsung nggak jadi. Padahal tadi udah mikir buat mager nih. Emang kayak gitu. Dan apa lagi? Itu ibaratnya kita naik sepeda nih. Itu aja pola-pola yang simpel aja, tapi emang maknanya besar. Terus waktu bagi saya itu adalah hal yang buat saya itu sangat berharga. Waktu tidak semua orang punya kesempatan. Ya, waktu tidak semua orang punya waktu dan kesempatan. Karena ibaratnya mimpi pun juga semua orang tidak memiliki mimpi yang sama. Tidak semua orang mimpinya tidak mungkin mimpinya saya dengan mimpi yang sama. Iya, pasti berbeda. Tetapi tujuannya mereka adalah sama. Tujuannya adalah bagaimana dia hidup di lingkungannya dia dan punya nilai manfaat yang besar buat orang yang lain dan di lingkungan terdekatnya dulu. Itu
yang saya menjadi terbentuk. Cuman kan ini loh kayak apalagi di dunia yang sekarang Kak Im geluti kan ini bukan Kak Im doang yang ngejalanin ini gitu kan. Banyak tuh orang yang berpikir ketika sudah dikerjain sama ini nih, sudah dikerjain sama ini nih, sudah ini, sudah itu, sudah terkenal nih sama ini gitu. Akhirnya malah takut gitu untuk memulai. Kalau Kak Im sendiri gimana sih akhirnya memilih apa ya? Bagaimana menyikapi ketika ada hal yang Kak Im minati nih, tapi udah duluan digeluti sama orang lain gitu. Iya. Apalagi kan sekarang nih banyak nih ya yang bilang kalau dia bisa ya udah dia aja. Oh udah nggak usah. Kalau saya Kayak apa yang gimana? dikerjakan sama orang itu kenapa saya nggak bisa? Memang beda mindset. Mereka bisa kenapa saya tidak bisa? Itu Itu Nah, ya. ibarat kata walaupun dia secara kompetitor, kok mereka ada ya seperti ini loh Pak. Oh malah jadi ajang belajar. Oke. Kita lihat, oh seperti ini kita pantau. Ibarat kata kalau ada cewek dilihat, tahu betul. Si terbela gitu ya. Terbela kok dulu lah. Oke. Ibarat kayak gitu. Jadi kan kompetitor itu menjadi mitra kebersamaannya kita dalam dunia usaha. Wow, kompetitor jadi mitra. Dalam dunia usaha. Jangan dijadikan lawan untuk bersaing. Itu tidak sehat. Jadikan kawan untuk bermain dan dalam dunia bisnis. Oke. Saya tuh malah mikirnya kalau kompetitor ya udah, hey Anda adalah musuh aku. Jangan Gitu. lah. Bukan ya? Beda polanya di Beda, sana. emang beda aja. Iya, ini Mental memang beda. bukan ya. Kayaknya saya harus ini nih, nyintilin Kak Im terus nih biar mindsetnya tuh ini gitu ya. Tapi kalau misalnya Kak Im pandangannya ke depan ya, apalagi di bidangnya Kak Im sendiri gitu, ada nggak sih proyek-proyek ke depan yang kayaknya udah disiapin dan kira-kira seperti apa? Iya. Bocoran lah ya. Kalau project sebenarnya itu sebenarnya ada namanya dreamboard. Dreamboard itu sekarang lagi tren-trennya tuh dreamboard apa? Iya. Sebenarnya dulu itu bundel apa namanya? Apa namanya sih kalau binder? Iya bener. Binder. Saya punya tuh. Yang biasanya orang binder itu, tulis. besok saya mau ini. Benar. Itu kan Tulis biasanya, gitu. nanti kalau sudah kamu menikah nanti ada mobilku begini. Kan biasanya itu di binder kan? Iya, Nah, benar. itu yang menjadi dreamboardnya kita. Biasanya ada dreamboardnya kita itu 1 tahun nanti ini ada yang nanti ini saya seumpama tadi suci, saya nanti ini kesini goalsnya ke sini, saya mau ke sini, itu adalah dreamboardnya kita. Itu yang menjadi dipajang di kamar atau dipajang di handphone atau disimpan di handphone. Jadi setiap kali kita melihat itu jadi hal yang positif dulu yang kita dapatkan. Oh, mudah-mudahan saya dapatkan tahun depan deh. Jadi itu dulu. Tapi jalan menuju untuk itu nggak ditulis apa gimana Kak? Nah, jalannya enggak, itu dulu cute-nya dulu itu yang pertama. Yang penting kita tahu mindsetnya udah ke sini. Iya, gitu ya. mindsetnya kita sudah bentuk Bangun itu dulu. Jangan lari-lari, makanya selalu bilang ini sumpama nih, ada veteran, ada ini. Tapi kita tahu tujuannya dulu. Iya, gitu ya. tujuannya. Jadi kalau kita sudah ada tujuan, ada arah, kita tidak bakal salah arah. Betul. Benar. Iya, benar. Ya, kan kalau misalnya, ya, aduh, aku langsung tercerahkan banget ya. Karena kan gini loh, kayak saya tuh selalu mikir bukan mimpinya dulu yang penting, bukan tujuannya. Saya selalu mikir mau pakai cara apa nih, jalannya kemana. Ternyata itu malah bikin. Tapi benar Kak, analoginya ya kalau misalnya kita tentukan dulu nih mau kemana ke Petarani, jalannya lewat mana ya terserah. Terserah. Gitu. Yang penting kita udah tahu nih tujuannya kemana. Bukan jalannya dulu kita cari, Jangan cari jalannya nggak ada. Nah itu yang selalu saya lakukan, berarti saya salah jalan hidup. Alhamdulillah Kak Im, terima kasih banget. saya sangat tercerahkan betul ya. Jadi tentuin tujuannya dulu, jangan kayak Aing ya. Tersesat tuh, kita nggak tahu nih tujuannya kemana. Nah, Jadi, kalau tersesat kan ibaratnya satu, kembali lagi. iya benar, bisa. Ada kompasnya, ada pedomannya mau arah kemana ya kembali lagi perencanaan lagi. Betul. Jadi yang penting adalah memang mindset kita bahwa kita punya tujuan. Kemana gitu. Mau dibawa kemana nih mimpinya gitu. Jangan bermimpi aja. Iya,
Iya, duit. Bangun, kerja. Lakukan ya. Banyak yang kayak gitu. Jangan terlalu lama bermimpi. Kalau saya secara pribadi, jangan terlalu lama bermimpi. Boleh bermimpi, boleh berkhayal, tapi bangun dari mimpi dan khayalmu, laksanakan semua apa yang ingin kau capai dalam dunia mimpi dan dunia khayalmu. Karena dunia khayal, dunia mimpi hanyalah sementara. Dia hanya sementara ya. Waktu akan menjawab semuanya. Waktu akan menjawab kalau kita bergerak. Jadi itu tadi ya, mulai aja dulu dan pastikan tujuannya udah ketahuan nih, biar jalannya nanti udah kita pilih aja mau lewat mana gitu. Makanya sumpah ini sangat mencerahkan aku ya. Selama ini ternyata aku kebingungan sendiri karena memang tidak menentukan tujuan mau kemana nih. Oke, baik. Bisnis pun juga kayak gitu, sama dengan saya. Pola bisnis saya kayak gitu, walaupun banyak yang lebih besar dari saya, banyak yang lebih besar, tapi kalau mereka besar, kenapa saya tidak bisa besar juga? Itu artinya jadikan kompetitormu sebagai kawan untuk bersaing di dunia bisnis. Jangan dijadikan lawan, jadikan kawan dalam belajar juga ya. Jadi mungkin kalau misalnya kompetitor ada gagal bagian sini nih, oh iya, nggak usah lewatin kegagalan itu, dipelajarin aja kita. Jadi kita nggak usah lewatin kegagalan itu gitu. Dan ya. itu yang menjadi dalam diri saya itu untuk misalnya sekarang ini kita menjadi salah satu pemasok di Australia ya, sampai konsisten sampai saya dari 2022 sampai sekarang ini di Australia dan masih terpercaya sampai sekarang. Nah, sekarang posisi bisnisnya kita sudah masuk sampai 16 negara, itu masuk itu dari bisnis ya, dari bisnisnya. Dan kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan semua mimpi dan apa yang kita mengharapkan kalau tidak kita mulai dari sekarang, tertinggal. Iya, betul. Kahim, ini ada paling banyak ditanya nih sama netizen ya. Bagaimana sih cara terbaik untuk memotivasi diri sendiri ya? Karena kan benar yang kita bicarain ya, kalau musuh terbesar kita itu bukan siapa yang mendampingi kita atau apa gitu, tapi adalah diri sendiri gitu. Pola pikir sendiri kayak ada hal yang orang itu men-treatment dirinya. Itu biasa orang men-treatment dirinya itu biasa menggunakan handphone, membaca ataukah membuka artikel. Kalau saya tidak, saya biasanya membuka treatment diri itu dalam hal yang itu cari yang wah apalagi ini. Itu saya simpan selalu itu dalam handphone saya. Ini kuncinya saya sebenarnya tidak mau sih. Ini berbagi ya. Khusus nih ya. Khusus. Untuk ini khusus. Ini yang biasa kalau di pagi hari pada saat lagi jenuh, lagi sumpek, itu biasanya saya membaca itu. Sebenarnya simpel sekali. Ini kayak gini. Saya baca nih. Mana ini. Kita bisa setiap orang itu punya jam, tetapi tidak punya waktu. Nah, terus semua orang punya peluang, tetapi tak semua orang punya kesempatan. Selagi ada waktu dan kesempatan, hargai mereka yang menghargaimu. Sayangi siapapun yang menyayangimu dan maafkan mereka siapapun yang bersalah padamu. Lalu lupakan dekat dengan Allah, bahagiakan dirimu, kamu berhak bahagia. Hiduplah tanpa benci, apapun siapapun tetaplah menjadi baik walaupun tidak pernah dianggap baik. Itu yang selalu menjadi afirmasi positif itu ya. Di pagi hari buat saya. Jadi itu biasa saya katakan dalam diriku itu buat hidupmu lebih asik. Sesimpel itu kata-kata. Buat hidupmu lebih asik. Padahal sebenarnya ada makna di balik itu di dalamnya yang menjadi dalam diri saya. Ya saya katakan semua orang punya waktu, orang punya jam, tapi orang tidak punya waktu. Semua orang punya kesempatan, tapi tidak punya peluang. Itu banyak orang yang dihargai, banyak orang yang mau dihargai.
cukup itu simpel-simpel aja. Gitu. Tapi kita tidak dianggap. Ya sudah lah. Kayak lagunya Gea ya. Kalau itu kita nggak didengar gitu, tapi tenang aja, nggak apa-apa, kan ada diri kita sendiri. Ya. Jadi memang kita tuh butuh gitu ya untuk apa ya, memotivasi diri sendiri, memeluk diri sendiri gitu. Kalau oke, kita bisa nih, kita bisa. Yang penting gerak dulu aja gitu ya. Aja dulu. Mulai aja dulu, kata Kak Im tuh, mulai aja dulu. Apapun itu, selama hal yang positif, oke. Dan selalu berpikir positif aja. Wow, luar biasa sekali Kak Im, terima kasih banyak. Satu lagi, Apa? kopi. Apa? Kopi pahit atau manis? Emang pahit ya? Ya? Pahit. Iya, karena manisnya nanti. Nah, kapan? Nikmati aja pahitnya, manisnya nanti di ujung. Oh, seperti itu. Baik. Aku kira mau digombalin saya, ternyata ya. Mohon maaf, Anda tidak masuk. Ternyata saya tidak ini. Oke. Nah, Kak Im sekali lagi terima kasih banyak ya, kehadirannya luar biasa banget karena apa tadi ya, kita udah mulai aja dulu, tentukan tujuannya karena soal jalan itu bakalan nemu sendiri gitu ya. Pun kalau tersesat ya bisa muter lagi, balik lagi, lakukan lagi. Dan itu dia pentingnya untuk mengafirmasi diri sendiri, karena ya sekali lagi yang mau ngejalanin ya kita, ya diri sendiri. Jadi pastikan kita jadi manusia kuat gitu ya. Kak Im sekali lagi terima kasih banyak. Tepuk tangan dong. Hey, di sini ada 2.000 orang ya. Kalian itu Kak Im. Terima kasih banyak, inspirasinya luar biasa. Nah, dan tentunya terus saksikan ya, karena semua yang menginspirasi ada di podcast Inspirasi. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram, TikTok kami di link di bawah ini. Dan untuk berita-berita terupdate ada di inspirasinusantara.id. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Im. Semoga kita ketemu di kesempatan-kesempatan yang ini ya, masih nggak kapok ya kita ngobrol ya. Karena saya kayaknya butuh nih seorang Kak Im untuk melawan kemageran ini. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam inspirasi.